Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Nah, kita sudah sampai di bab 3, lihat sekitar. Di bagian 2 ini kita akan membahas halaman 56 sampai dengan 62. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas yang pertama adalah tentang paragraf argumentasi. Maksudnya apa ya? Ya kita baca dulu ya. Saat berdiskusi atau menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis, kalian perlu menyebutkan alasan atau penyebab kalian berpendapat demikian. Makin kuat alasan atau didukung oleh bukti-bukti seperti peraturan atau data ilmiah, maka makin kuat pula pendapat kalian. Pernyataan yang kalian sampaikan itu disebut argumentasi, ya. Nah, jika argumentasi disampaikan dalam bentuk tertulis atau dalam sebuah paragraf, maka paragraf yang kalian tulis itu disebut paragraf argumentasi, ya. Jadi paragraf argumentasi adalah tulisan dalam bentuk paragraf yang isinya adalah alasan atau penyebab pendapat ya atau pendapat yang kita sampaikan. Nah, ciri-cirinya adalah mengandung pendapat, keyakinan, dan pandangan terhadap sebuah permasalahan yang sedang didiskusikan, ya. Kemudian ciri-ciri lainnya ada data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang lain. Menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. Kemudian terdapat kesimpulan dalam bentuk pendapat yang lebih luas, tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Nih contohnya ya, nih menurutku ya, aku tidak setuju karena, atau betul sekali aku setuju, atau aku sependapat denganmu karena apa gitu ya. Nah ini adalah contoh-contohnya. Nah sekarang tulis pendapat kalian dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, nah ini kita mau melatih argumentasi ya. Menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan Rudy? Mengapa? Nah nanti kalian boleh menyampaikan secara lisan ya di depan kelas. Atau kalau Bu Guru atau Pak Guru minta menuliskan, boleh dituliskan seperti Karina ya. Kalau Karina buatnya seperti ini. Menurutku perbuatan Rudy bisa dikenakan denda karena melanggar lalu lintas. Seharusnya ia tetap menunggu hingga lampu hijau menyala agar dapat melanjutkan perjalanannya. Boleh nanti ini kan Karina tulis denda ya. Supaya lebih jelas, boleh juga disampaikan kalau nggak salah ya, ini Kak Rina nanti adik-adik boleh tanyakan kepada ayah ibu atau bisa cek di internet. Dendanya adalah 500.000 ya. Atau boleh juga disertakan pasal-pasalnya, pasal berapa itu boleh ya. Pasal dalam peraturan lalu lintas ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Jelaskan jawaban kalian. Nah, pendapatku pengendara sepeda motor itu juga dapat dikenakan denda karena tidak menggunakan helm. Selain itu dapat membahayakan nyawanya juga ya. Nah, dengan menuliskan pendapat tentang kejadian yang dialami Rudy, kalian berlatih menyampaikan argumentasi ya. Jadi, argumen itu adalah menurut pendapat kita ya, apa yang kita pikirkan tentang hal tersebut ya. Nah, sekarang kita akan menyimak, ini ada teks judulnya Jauh dan Dekat ya. Ini tentang alat transportasi seperti ini pesawat, ini ada bus, ini ada kereta, ada juga perahu ya, ini perahu. Nah, ada banyak cara orang berpergian. Paling mudah tentu saja dengan berjalan kaki ya. Ini menggunakan tubuh kita sendiri. Namun untuk menempuh jarak yang jauh, berjalan kaki sungguh melelahkan. Coba kalau misalnya adik-adik mau pergi dari Jakarta ke Surabaya, kalau berjalan kaki, coba bayangkan berapa hari yang kita perlukan ya. Dan kita perlu tidur ya di tempat yang teduh ya, jadi kita harus menginap di suatu tempat. Nah itu bisa berhari-hari. Nah kita membutuhkan kendaraan ya. Dengan demikian perjalanan bisa ditempuh dengan lebih cepat dan aman. Kemudian kendaraan juga disebut alat transportasi. Berdasarkan tenaga penggeraknya, kendaraan terbagi menjadi dua, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan kendaraan yang digerakkan oleh makhluk hidup.
termasuk juga manusia. Contoh, kalau zaman dahulu tuh ada becak ya, ada becak. Nah, kemudian kendaraan yang digerakkan oleh mesin antara lain ada mobil, sepeda motor, kemudian pesawat terbang, dan kereta api. Sementara itu, delman dan gerobak kereta kuda digerakkan oleh hewan, sedangkan sepeda digerakkan oleh kaki pengendaranya, ya. Nih, contoh hewan-hewan yang bisa menarik gerobak, delman atau kereta, ya, bisa kuda, keledai, unta atau sapi. Ini juga merupakan alat transportasi hidup, ya. Menariknya, orang-orang juga mengendarai hewan secara langsung. Tidak duduk di atas kereta atau gerobak yang ditarik hewan. Hewan yang dijadikan tunggangan ataupun sebagai penarik kereta biasanya memiliki kelebihan seperti kuat berjalan jauh, kuat membawa beban, dan mampu berlari kencang. Mungkin kalian sudah tahu kuda, sapi, dan kerbau dijadikan tunggangan maupun penarik kereta. Nah, di negara lain, orang-orang bahkan juga menaiki keledai, unta, bahkan gajah. Ya, jadi kalau ini yang dia menarik kereta, ya, kereta kencana, ada gerobak atau delman. Nah, kemudian berdasarkan tempat pemakaiannya, ada kendaraan yang digunakan di daratan, perairan, dan juga di udara. Nah, kendaraan darat misalnya seperti sepeda, mobil, ada truk dan kereta api, atau hewan seperti kuda dan unta. Ini contoh kendaraan ya, ada mobil, sepeda, sepeda motor, truk, atau kereta api. Sebagian daerah yang memiliki banyak sungai, bepergian lewat air terkadang lebih disukai. Walaupun sudah ada jalan raya, banyak orang di sana tetap memilih melalui sungai. Nah, alat transportasi di sungai antara lain sampan, perahu cepat, atau kapal. Kapal yang berukuran besar bahkan bisa mengarungi lautan ya, nih ya, kapal besar. Ada sampan, speedboat, ada kapal juga ya. Kemudian ada jenis kendaraan yang mampu melintas di udara, ada helikopter dan pesawat terbang. Ini helikopter ya, pesawat terbang. Ya, kemudian ada helikopter kecil ataupun besar. Ada pula kendaraan yang sampai keluar angkasa, ini ya, pesawat luar angkasa. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang bacaan tadi. Ya, setelah membaca teks jauh dan dekat, berdiskusilah membahas topik kendaraan. Sebelum berdiskusi, kalian bisa mencari sumber bacaan lain tentang kendaraan. Saat berdiskusi, acungkan jari untuk meminta giliran. Berbicaralah setelah dipersilahkan oleh guru ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, pertanyaan A. Apa saja alat transportasi yang dapat digunakan di sungai atau di laut? Apakah sama? Di sungai mungkin ada getek ya, perahu atau sampan. Mungkin getek sudah jarang sekali digunakan. Lalu kalau di laut ada kapal feri, kapal nelayan, perahu. Nah, kesamaannya adalah perahu dapat digunakan baik di sungai maupun di laut. Namun, kalau perahu di laut biasanya memiliki perlengkapan yang lebih lengkap ya. Biasanya nelayan ya, nelayan itu perahunya lebih lengkap. Namun kalau mau yang lebih jauh lagi, perjalanannya ke tengah laut itu harus menggunakan kapal laut atau kapal ini ya, yang seperti ini nih. Nah, kapal yang seperti ini ya. Kemudian selanjutnya nomor B. Tahukah kalian alat transportasi darat yang disebut dokar? Apa yang dapat kalian ceritakan tentang dokar? Nah, dokar itu adalah alat transportasi tradisional beroda 2 dan menggunakan tenaga kuda ya biasanya. Nah, pengendalinya disebut kusir. Jadi ada orangnya yang mengendalikan, disebut kusir. Kalau nomor C, di sebagian daerah perahu disebut sampan. Apa sebutan untuk perahu di daerah kalian? Yang ini nanti disesuaikan dengan daerah adik-adik masing-masing ya. Yang D, menurut kalian mengapa ada begitu banyak jenis kendaraan? Karena kendaraan menyesuaikan dengan kebutuhan, seperti contohnya di mana tempat digunakannya, misalnya di perairan ya, itu nanti bentuknya seperti perahu dan kapal. Kalau di udara biasanya ada baling-balingnya, lalu seperti helikopter atau pesawat terbang. Ya, kemudian daya angkutnya juga, misalnya kalau banyak biasanya mungkin bentuknya lebih besar dan lebih kuat ya, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, pilih kendaraan. Untuk kegiatan berikut ini, kalian perlu membentuk kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 orang.
Setiap kelompok memiliki satu moda transportasi di antara 4 yang disediakan. Satu moda transportasi hanya boleh dipilih oleh satu kelompok. Ya, setiap kelompok mendiskusikan kendaraan pilihannya. Misalnya, kelompok darat pilih mobil, kelompok laut perahu cepat, kelompok udara pesawat terbang, dan kelompok hewan memilih unta. Nah, tentu saja kalian boleh mengusulkan kendaraan lain ya. Kemudian setiap kelompok mendiskusikan kendaraan pilihannya, seberapa cepat, kemudian keuntungan dan juga kekurangannya ya. Nah, lalu tuliskan hasil diskusinya. Karina contohkan 3. Mobil, contohnya kelebihannya paling tidak adalah cepat ya, dan tidak kehujanan pasti karena ada atapnya. Kekurangannya mungkin karena menggunakan bensin ya, ini mahal. Dan juga kalau kita punya mobil, kita harus punya garasi. Gak boleh hanya diparkir di depan rumah ya, harus punya garasi. Kemudian perahu cepat, kelebihannya tentunya cepat, lebih murah dari pesawat terbang ya, tapi kekurangannya mungkin ada beberapa orang yang kalau naik perahu itu bisa mabuk laut ya, muntah-muntah jadi enek gitu ya, karena kan dia bergoyang-goyang gitu. Kemudian berbahaya juga kalau kita jatuh, karena itu kan perahu itu di laut atau di air ya, kalau dangkal mungkin kita bisa bisa selamat, atau kalaupun misalnya kita jago berenang bisa, tapi kalau kita nggak bisa berenang mungkin itu sangat berbahaya ya. Kalau unta yang pasti dia keuntungannya atau kelebihannya gratis ya, tapi kekurangannya itu lama dan kita harus merawatnya, memberi makanan, membersihkan kotorannya dan lain-lain. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.